Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-34. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 26. Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Nah, satu ayat ini sungguh sangat luar biasa. Ini adalah janji Tuhan kepada umat Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunung Tuhan dikatakan menjadi berkat. Kalau berbicara gunung Tuhan, Anda akan menemukan bahwa di atas gunung selalu ada aktivitas doa. Ada aktivitas kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kalau kita perhatikan kehidupan Yesus bahwa ketika dia berdoa, dia selalu naik ke atas bukit. Jadi di atas gunung, itu sebenarnya berbicara tentang kegiatan doa. Bagaimana Musa di atas gunung Tuhan, dia berdoa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, gereja, di kebanyakan gereja itu kekurangan aktivitas doa. Ya. Kalau kita mau jujur, di banyak gereja, itu yang kurang itu hanyalah aktivitas doa. Kalau masalah bakti sosial, apalagi sejak gereja dianiaya, gereja dibakar, ya gereja ditutup, maka banyak aktivitas kegiatan sosial. Ya. Apakah dengan hati nurani yang murni atau dengan maksud ya yang lain kita tidak tahu, tetapi saya tekankan kita sedang berbicara tentang aktivitas doa di dalam gereja. Yang sangat banyak kita temui bahwa jemaat gereja lemah di dalam hal doa. Dan akibatnya banyak masalah-masalah yang terjadi, yang dihadapi dan kita tidak bisa tangani. Aku akan menjadikan mereka dan semua, dikatakan, yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Bahwa orang yang berdoa, orang yang berkumpul di dalam doa, dikatakan itu sebenarnya Tuhan persiapkan, Tuhan punya tujuan, yaitu untuk menjadi berkat. Jadi ketika kita mendekat kepada Tuhan, minta berkat boleh, tetapi kita sudah tahu dengan pasti bahwa ketika kita banyak doa, bukan hanya kita diberkati, tetapi kita akan menjadi berkat. Ya. Dan herannya kalau kita khotbah atau mengajar tentang doa di banyak gereja, kenapa ya khotbah itu selalu dikatakan khotbahnya kok keras ya? Nah, karena mereka memang sedikit berdoa. Minggu barusan saya berkhotbah di sebuah gereja dan anak saya ikut, si Kevin serta Kenny. Kemudian selesai saya khotbah, kita pulang, Kevin berkata begini pada saya, Papa kok berani ya khotbah seperti itu? Dan saya tanya, loh kenapa tidak berani? Khotbah apa? Itu khotbah itu kan keras sekali. Di gereja ini Pak, dia kan ibadah di tempat itu. Di gereja ini tidak pernah ada khotbah yang seperti ini. Sidang jemaat, lalu mau dibawa kemana gereja ketika kita berbicara tentang kekudusan, ketika berbicara tentang doa, berbicara tentang takut akan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dan itu dianggap khotbah yang keras. Saya selalu ingatkan ini akhir zaman. Tetapi kalau kita perhatikan keadaan gereja, keadaan orang-orang percaya, kita tahu dengan pasti bahwa
Banyak dari jemaat Tuhan tidak percaya bahwa ini akhir zaman, Yesus akan segera datang. Kenapa? Buktinya banyak jemaat Tuhan, bahkan banyak gereja yang masih fokusnya uang, fokusnya semua hal yang ada di dunia ini. Fokusnya bukan mempersiapkan diri ya, untuk berhadapan dengan Tuhan. Saya tadi dikirimi cuplikan-cuplikan di YouTube yang begitu banyak kejadian di dunia sekarang ini yang tidak masuk akal. Di Cina terjadi hujan cacing dan ulat, ya. Dan di Abu Dhabi terjadi badai yang begitu besar serta hujan es batu, ya. Di tempat-tempat yang sepertinya tidak mungkin itu terjadi. Tetapi ini terjadi. Nah, ketika kita berbicara bersama, membahas hal-hal seperti ini, pasti celetukan kita adalah, iya ini akhir zaman. Tuhan Yesus akan segera datang. Tetapi selesai berbicara seperti itu, lupa semua, tidak ada persiapan, atau tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ini kan bahaya. Saya tekankan ini bahaya. Seharusnya mulai sekarang kita boleh kehilangan apapun juga. Asal jangan kehilangan Tuhan. Asal jangan kehilangan iman. Itu seharusnya fokus kita. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Ini luar biasa bahwa ketika kita berdoa, ketika kita banyak berdoa, maka Tuhan akan menjadikan kita berkat bagi orang-orang lain. Ya. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Kalau sudah berbicara tentang hujan pada waktunya di dalam Alkitab, maka itu berbicara tentang panen, kelangsungan hidup. Ya, saya tidak berbicara tabur tuai, tetapi secara alami, ya, di Timur Tengah, di tanah bangsa Yahudi, kalau hujan terlambat atau tidak ada hujan, otomatis tidak akan ada panen. Ya. Jadi ini berbicara tentang kehidupan yang berkecukupan. Kehidupan yang berlangsung dengan baik. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Seorang hamba Tuhan menyampaikan firman seperti ini tentang Elia. Bahwa Elia harus berhadapan dengan 450 Nabi Baal untuk mendatangkan api. Ya. Untuk mendatangkan api. Dan saya perhatikan hamba Tuhan ini mengatakan begini. Ingat bahwa mendatangkan api itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah mendatangkan hujan. Dikatakan. Ya. Jadi ketika kita mau hidup dalam hujan yang dilepaskan Tuhan, maka yang harus terjadi terlebih dahulu adalah api itu harus menyambar. Kalau api tidak menyambar hidup kita, kalau hati kita tidak dipenuhi dengan api yang berkobar itu, maka tidak akan ada hujan dalam hidup kita. Ya. Bahwa hati yang bergairah, hati yang berkobar-kobar, api Tuhan yang memurnikan kita, itu akan menentukan hujan Tuhan turun atas kita atau tidak. Hujan itu akan turun tepat waktu atau tidak. Karena kalau terlambat sedikit saja, kita akan mengalami kekeringan. Nah, lihat di sini bahwa kemudian dikatakan itu adalah hujan yang membawa berkat. Bahwa ketika hati kita berkobar-kobar dengan Tuhan,
api Tuhan terus memurnikan kita, dan kemudian hujan turun, maka lihat di sini bahwa itu adalah hujan yang membawa berkat. Seringkali orang Kristen tidak percaya bahwa keinginan Tuhan sebenarnya adalah memberkati kita dan terus memberkati kita. Kita bukannya mempelajari firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan, tetapi seringkali pola pikir kita itu terfokus atau terlatih atau gampang menerima semua kejadian di dunia ini. Perhatikan bahwa Alkitab katakan kita akan terus naik. Tetapi bukankah kita lebih percaya kehidupan namanya kehidupan manusia seperti roda yang berputar? Nah, banyak kita yang percaya seperti itu. Kalau kita katakan, kalau kita pelajari firman Tuhan, keinginan Tuhan adalah supaya kita terus sehat dan tidak perlu sakit. Tetapi kita lebih percaya, namanya manusia, ya ada waktu-waktunya lah kita sakit. Lebih banyak sehatnya daripada sakit, itu sudah bersyukur. Nah itu kan pikiran kita kan. Kita mengakui ini yang menjadi pola pikir dunia. Tetapi maukah kita mengubah pola pikir kita seperti pola pikir atau rancangan Tuhan? Bahwa Tuhan ingin hidup kita selalu sehat. Tuhan ingin hidup kita umur panjang. Tuhan ingin kita itu selalu diberkati Tuhan. Karena banyak ayat yang mengatakan, dan terutama pastinya yang kita hafal Mazmur pasal yang pertama, orang yang kesukaannya merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dikatakan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Berarti kan sama sekali tidak tersirat kegagalan usaha, kegagalan, iya kan, kegagalan demi kegagalan, sama sekali tidak tersirat. Apalagi itu yang dimaksudkan, jelas tidak mungkin. Tersirat saja tidak mungkin. Nah, tetapi seringkali ketika kita mengalami jatuh bangun, apa ya yang salah dengan saya ini? Padahal sudah jelas ayatnya. Sungguh-sungguhkah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas. Sungguh-sungguhkah di waktu malam? Ya kan? Di waktu malam kita merindukan Tuhan. Ya. Di waktu pagi kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguhkah itu gaya hidup kita? Karena masalah berkat, itu masalah akibat nanti ketika kegiatan-kegiatan kita ini sesuai dengan firman Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu pasti terjadi dengan sendirinya. Rancangan Tuhan itu pasti terjadi dengan sendirinya. Seringkali kita fokusnya hanya kenapa ya akibat ini loh yang kita terus olah. Padahal namanya akibat yang penting sebabnya ini kita kerjakan. Maka itu akibat akan terjadi dengan sendirinya. Dan saya tekankan, Tuhan itu baik. Tuhan merencanakan yang baik. Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Pasti hasilnya adalah kebaikan. Loh itu kesimpulan tentang Tuhan dan karyanya. Oleh karena itu, ketika kita keluar dari itu, berarti kita keluar dari Allah. Kita keluar dari rencana Allah. Dan kemudian kita mengambil kesimpulan hidup ini sukar. Loh, Tuhan sudah mau pimpin. Namanya Tuhan pimpin, ya kan? Berarti kan dia tahu jalan yang mudah kan? Tetapi seringkali kita tidak mau. Bahkan bangsa Israel mau dipimpin Tuhan seharusnya 11 hari atau paling lambat 40 hari sampai ke tanah perjanjian.
Tetapi karena mereka membantah terus, akhirnya 40 tahun. Lihat, apakah Tuhan yang salah? Tidak. Yang salah itu umat Tuhan. Dipimpin Tuhan tidak mau. Ya. Bahkan paling fatal di akhir perjalanan itu. Ketika pengintai sudah disuruh dan kemudian laporan-laporan disampaikan, 10 orang menyampaikan berita negatif, 2 orang saja yang menyampaikan berita positif, artinya percaya akan janji Tuhan. Dan semua umat Tuhan, bangsa Israel, lebih percaya kepada yang 10. Dan mereka katakan kita akan mati, kalau kita masuk kita akan mati, kita akan dilibas, kita akan dimakan dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan katakan, ya sudah, tidak usah masuk. Ya, ketika umat Tuhan, ketika umat Tuhan melihat Tuhan marah, tetapi Tuhan kan sudah membuat keputusan, sudah tidak usah masuk. Berarti janji untuk masuk hari ini itu sudah dibatalkan sama Tuhan. Ternyata umat Tuhan kemudian setelah Tuhan katakan sudah tidak usah masuk, mereka kemudian mungkin menyesal atau takut melihat Tuhan marah. Kemudian mereka memaksa, tidak, sekarang kita akan berangkat. Nah, Tuhan sudah katakan jangan, mereka berangkat. Tuhan katakan ayo masuk, mereka katakan nanti kita mati. Loh. Dan kita tahu bahwa di dalam cerita itu ketika mereka maksa untuk masuk, sedangkan Tuhan sudah katakan jangan, akhirnya mereka kalah. Artinya, bukankah hidup dengan Tuhan itu? Asal kita bertekun dalam keintiman dengan Tuhan dan mentaati Tuhan dengan sepenuhnya, kehidupan kita akan terus naik. Kalau kita perhatikan kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab, siapa yang mau kita tiru? Abraham. Dia tidak pernah lepas dalam setiap perikop Anda akan selalu membaca Abraham membangun mezbah. Bagaimana dengan Yakub? Yakub kehidupannya yang terkenal adalah bergumul dengan Tuhan. Bagaimana dengan Musa? Musa kita paling kenal. Musa adalah orang yang 40 hari 40 malam di atas gunung. Ya. Mau berbicara Daniel. Daniel punya kebiasaan. 3 kali dalam sehari dia akan menyediakan waktu untuk berdoa. Yehezkiel, kita melihat dia selalu mengatakan aku melihat Tuhan. Yesaya jelas di pasal 6 dia berhadapan dengan Tuhan. Petrus, dia berdoa mendapatkan penglihatan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang, arti penglihatannya. Paulus mengatakan, aku berdoa dalam bahasa roh lebih banyak dari kamu sekalian. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita melihat bahwa yang dicatat adalah hasil dari orang yang berdoa. Sebenarnya itu. Kan sangat menyedihkan ketika kita menginginkan hasil tetapi tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan itu menghasilkan. Saya membaca pernyataan ini dari Adirai. Dia katakan begini. Semua orang percaya bahwa untuk menjadi kaya kita harus bekerja keras. Semua orang percaya. Tanpa bekerja kita tidak akan menjadi kaya. Tetapi herannya, dia bilang, herannya. Orang-orang itu kalau disuruh olahraga mengatakan tidak punya waktu, tidak sempat dan sebagainya. Dan kemudian mereka mengatakan yang penting sehat. Loh,
kan sama aja dengan mengatakan tidak kerja, yang penting kaya. Kan orang pada umumnya kan tidak percaya kan. Yang penting kaya walaupun tidak kerja. Nah, orang tidak bisa terima. Tapi herannya di dalam kesehatan orang percaya. Yang penting sehat walaupun tidak olahraga. Sama kan dengan di kekristenan. Yang penting dikasihi Tuhan walaupun tidak doa. Yang penting diberkati Tuhan walaupun tidak doa. Tidak bisa sidang jemaat. Bahkan almarhum Ishak Liu mempunyai semboyan. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tanpa doa, tanpa berkat. Dia bilang. Dan ini dipraktekkan. Dengan kehidupan doanya. Dari 2 sampai kemudian 8 jemaat. Karena doanya. Maka dia memimpin belasan ribu jemaat dari 2 orang. Kita mungkin mengatakan mustahil, tapi lihatlah ini doa. Sayangnya kemudian orang semakin pintar, penerusnya mempunyai titel doktor, master, dan macam-macam jejer. Lihat di sini, hal rohani tidak bisa dilepaskan dari kehidupan doa. Bukan hanya satu yang mimpin di gereja, tetapi banyak orang dan hampir semuanya bertitel. Toh dari 5 lantai yang penuh, sekarang hanya tersisa 1 lantai, itu pun tidak penuh. Kita mau ngomong apa? Tidak masuk akal. Iya. Memang, karena kita sedang tidak berbicara akal di sini. Kita berbicara tentang roh, kekuatan manusia rohani. Ya. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa aku ngalami ini? Apakah kita memang suka, perhatikan, bukan hanya sekedar baca Alkitab. Suka merenungkan firman Tuhan. Apakah kita punya waktu doa. Dan kemudian Anda mungkin mengatakan, iya saya suka baca Alkitab. Saya suka berdoa, saya sudah lakukan. Pertanyaannya, ketika berdoa waktu Tuhan berbicara, apakah ditaati atau ditunda? Saya tidak mau mengatakan Anda tidak melakukan, ya, karena itu terlalu kasar. Biasanya menunda, menundanya nanti sampai kehidupan yang akan datang, tapi, ya, tunda nanti. Saya percaya bahwa salah satu penyebab bahkan orang-orang Kristen jatuh bangun dalam iman. Karena mereka suka berjanji kepada Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya. Mereka suka berjanji tapi tidak melakukannya. Kembali kepada pembahasan kita. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Sekarang itu saya tidak mengerti dengan pemikiran orang-orang zaman sekarang, pendeta-pendeta zaman sekarang yang ruwet. Ya, yang ruwet. Dikatakan kalau kita banyak masalah, itu berkat dari Tuhan supaya kita bisa bangun. Loh, kemudian membalikkan kalimat lagi dengan kalau semuanya aman berarti kita tidak diberkati. Loh, saya kan bingung, maksud saya begini. Kalau itu proses, ya silakan. Tetapi sederhananya, namanya berkat itu kan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita kan. Semuanya kan baik-baik saja, itu kan bicara berkat. Saya tidak tahu dengan pemikiran orang-orang yang terlalu rohani zaman sekarang. Sehingga yang
menyedihkan, yang mengerikan, selalu itu disebut, itu berkat dari Tuhan. Bagi saya kehidupan sederhana, ketika semuanya baik, semuanya meningkat, ya berarti itu berkat. Ya, itu berkat. Masalah kita memahami atau tidak tujuan dari apa yang Tuhan izinkan kita terima itu. Nah, di sana masalah lain lagi. Ya. Kan mudah sekali kan kalau kita bicara berkat. Sehat dan sakit mana yang diberkati? Kan gampang kan? Sehat. Kekurangan uang dengan kelimpahan uang mana yang diberkati? Kan mudah kan? Ya. Ya. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-50. Yesaya pasal 56. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Lihat di sini ketika kita berbicara tentang gunung Tuhan, di sini dikatakan gunungku yang kudus, maka langsung kita juga menemukan kalimat di bawahnya, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Gunungku yang kudus, rumah doaku. Ketika berbicara tentang gunung Tuhan, maka kita sedang berbicara doa juga. Ketika kita berbicara tentang keintiman, maka kita sedang berbicara tentang doa juga. Sekarang semuanya sedang diperlemah. Kita menemukan orang-orang Kristen yang hanya sedikit, minim, dan bahkan tidak berdoa. Tetapi orang-orang yang tidak berdoa ini mengharapkan hasil-hasil dari doa. Kan aneh. Bahwa doa itu akan menghasilkan sesuatu. Kita tidak bisa mengharapkan hasil tanpa melakukan doa. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Sukar sekali untuk mengajak, untuk menghimbau, untuk mengajar jemaat, untuk mempunyai kehidupan doa 1 jam saja setiap hari. Berarti juga sukar untuk membawa jemaat sampai ke dalam level keintiman dengan Tuhan. Bagaimana bisa intim kalau kita hanya bertemu 5 menit? Dan di dalam kekristenan kita menemukan begini kan kalimat ini. Doa 1 jam terlalu lama. Ya kan? Anda bisa bayangkan dulu berandai-andai atau ingat dan mengandaikannya. Waktu kita apel, kita katakan kepada pacar kita, apakah yang laki atau yang perempuan. Awas lo ya, hari Sabtu, setiap hari Sabtu apel. Tapi aku hanya punya waktu 10 menit maksimal. Kalau bisa lebih bagus lagi 5 menit.
Jangan sampai 1 jam atau lebih. Jangan. Kita kan tidak pernah menemukan seperti itu kan. Untuk belajar saling mengenal, kita butuh waktu yang banyak. Sayangnya untuk urusan dengan Tuhan kita menemukan. Kita ingin mengenal Tuhan dengan waktu yang seminim mungkin. Yang penting kaya walaupun tidak kerja, iya kan? Yang penting sehat walaupun tidak olahraga. Nah, sama seperti itu. Ingin kenal Tuhan tanpa menyediakan waktu dengan Tuhan. Ingin intim dengan Tuhan tanpa menyediakan waktu. Pada waktu kita mau pacaran, pendekatan. Anda bisa bayangkan kalau salah satunya mengatakan, saya setiap minggunya hanya punya waktu 5 menit ketemu sama kamu. Pasti kan? Sudah tahu kan? Putus sudah waktu itu juga. Sudah, tidak usah dilanjutkan. Kebanyakan orang Kristen kepedean. Bahwa kita menganggap diri kita bisa intim dengan Tuhan. Tanpa ada waktu dengan Tuhan. Loh ini kan kepedean. Bisa bayangkan ketika kita mengatakan Tuhan, aku tidak punya waktu loh Tuhan dengan engkau. Tapi engkau kan tahu aku mencintaimu. Ya. Tuhan tidak akan tampar kita. Paling malaikatnya yang nampar. Iya karena Tuhan maha kasih. Ya kan? Pengawal kan lebih kejam kan daripada bosnya kan. Daripada komandannya. Ya. Tapi ayo kita berpikir bahwa bukankah kejadian-kejadian yang saya sebutkan ini sebenarnya ini yang sedang kita lakukan di hadapan Tuhan kan? Aku ingin intim dengan Tuhan tanpa menyediakan waktu dengan Tuhan. Aku mau diberkati Tuhan, mau dilindungi oleh Tuhan tanpa menyediakan waktu doa. Aku ingin ini itu tanpa mentaati Tuhan. Loh bukankah itu sebenarnya yang terjadi di dalam kekristenan kita hingga saat ini. Ya. Ini sangat mengerikan. Padahal Tuhan mengatakan begini untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam gunung Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya di dalam Yesaya 56 ini. Mau yang orang-orang yang dikebiri, mau yang apa. Kita membaca bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan. Semuanya boleh datang kata Tuhan. Semuanya boleh datang. Ayat yang ke-6 kemudian mengatakan dan bahkan di sini dikatakan orang-orang asing yang mau menggabungkan diri silahkan kepada Tuhan untuk melayani dia. Ingat ini loh boleh menggabungkan diri. Kenapa? Niatnya adalah untuk melayani Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, hamba-hambanya. Ya. Orang yang hatinya ingin melayani Tuhan, hatinya mengasihi Tuhan, hatinya mau menghamba kepada Tuhan, silakan datang kata Tuhan. Semuanya dari suku apa, dari bangsa apa, dari kalangan apa, semuanya boleh datang. Yang penting niatnya untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menghamba kepada Tuhan. Ada syaratnya. Tetapi itu syarat secara umum. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Ya. Kata menajiskan ini kan mencampur adukkan dengan hal yang lain kan. Apakah di sini kita sudah melakukannya juga? Sejak kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang Kristen, kita merayakan Sabat, iya, tapi hari Minggu. Tapi perhatikan kata-kata ini, memelihara. Kata memelihara. Kalau sudah ada kata memelihara dan itu tidak dipelihara, berarti akan ada yang rusak, ada yang hancur, ada yang mati. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan nantinya. Ya.
Di Indonesia sudah banyak. Di berbagai kota yang liburnya hari Jumat. Oh iya, orang-orang yang berpegang pada imannya di Indonesia, hari Jumat itu libur. Saya sungguh beberapa kali saya sudah katakan, ketika saya melayani di Pekalongan di sebuah gereja, jam 8 kurang, itu sudah sebagian sudah keluar dari gereja. Walaupun belum doa berkat, saya bisa lihat mereka keluar karena saya masih khotbah. Saya tanya, kenapa kok banyak yang keluar, banyak yang pulang sebelum selesai ibadah? Oh iya Pak, karena mereka bekerja di toko, di perusahaan yang bosnya itu adalah orang Islam. Hari Minggu harus masuk, mereka liburnya hari Jumat. Jumat libur. Ya. Kalau kita orang Kristen kan, ya Minggu aja ada libur. Ya, Minggu aja ada libur. Kerja pun, ke gereja pun, itu harus gereja yang menyesuaikan. Ya kan? Perhatikan di sini bahwa kenapa banyak masalah, kenapa kita naik turun. Sebenarnya karena banyak petunjuk, rancangan Tuhan, aturan Tuhan yang tidak kita lakukan. Kata memelihara hari Sabat. Anda bisa bayangkan kata memelihara. Pelihara anjing, pelihara kucing, pelihara ya. Kalau sudah namanya pelihara, berarti ada di sana aktivitas mandi. Bayangkan kalau biasanya dimandikan seminggu sekali kemudian jadi karena tidak dipelihara. Dimandikan, iya tapi setahun sekali. Nah Anda bisa bayangkan. Mungkin Anda mau katakan, itu untung Pak setahun sekali. Ada. Sama dengan aktivitas kegiatan agama kita. Doa, baca Alkitab, mengutamakan Tuhan. Kita selalu nyalakan orang, nyalakan Tuhan. Tapi tidak pernah koreksi diri bahwa sebenarnya kita ini loh. Ya. Saya tekankan kembali, ingat ini akhir zaman. Kalau hanya naik kelas gampang. Paling hanya malu sebentar, ngulang nanti tahun depan lulus. Yang naik kelas. Tapi kalau sudah masuk ke neraka ini masa mau ngulang? Ya. Kita tidak pernah diajar reinkarnasi. Nah, ada di YouTube itu tanda-tandanya orang ciri-ciri orang yang sudah ratusan kali reinkarnasi. Wow, ratusan kali. Ya. Sidang jemaat, mari kita pikirkan ini. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan kemudian, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kalau di dalam Yesaya 58 dikatakan begini. Ayat yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan. Namanya nikmat itu di hari Sabat itu kenikmatan. Berarti Anda sudah lupa segalanya. Iya kan? Melupakan yang lain. Jujur, apakah kita sampai dalam taraf itu? Bahkan ketika kita ibadah, apakah kita masih ingat hal-hal yang lain? Berarti tidak nikmat. Ya. Kalau nikmat, Anda main game di HP aja, lupa makan, ya tidur jam 10 malam bisa tertunda sampai jam 1 pagi kan gitu kan. Ya. Kadang saya mendengar di rumah bukan bahasa roh tapi wah apa kok bentak-bentak jam 1 jam setengah 2. Oh ternyata main game. Ya.
Oh, seperti setan diusir, setan diundang, diusir lagi. Bingung. Tetapi yang saya mau tekankan, kenikmatan main game itu sampai lupa waktu. Nah, bisakah kita nikmat di hari Sabat? Bisakah kita nikmat dalam beribadah? Sehingga kita tidak bingung dengan hal-hal yang lain. Sampai dalam taraf kenikmatan. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Berarti kalau hari kudus Tuhan hari Sabat, waktu ibadah itu hari yang mulia, maka itu tidak tergantikan dan harus dihormati karena ini mulia. Tetapi pertanyaannya kembali, apakah kita sudah menganggap waktu ibadah hari Sabat itu adalah waktu yang mulia? Banyak yang tidak sampai dalam taraf seperti itu sehingga ayat 14 tidak bisa menjadi bagian kita. Ayat 13, tetap menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Baru akibatnya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Yang membuat kita senang itu Tuhan. Berarti bersenang-senang karena Tuhan. Karena Tuhan. Berarti Tuhan banyak kegiatan yang Tuhan kerjakan untuk kita supaya kita bersenang-senang. Kita akan bersenang-senang. Bukan bersedih-sedih. Bukan. Jelas di sini bersenang-senang. Yang menyebabkan kita senang itu siapa? Tuhan. Bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku Tuhan akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Memberi makan, menikmati milik pusaka lu. Milik pusaka. Berarti kalau milik pusaka ini kan berbicara diwariskan. Bukan hanya sekedar diberi. Tetapi syaratnya ayat 13. Kita selalu hanya hasil yang kita pikirkan. Tetapi bagaimana untuk menghasilkan itu? Nah, seharusnya kan itu yang kita pikirkan. Kembali kepada Yesaya. Yesaya pasal 56. Ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Tadi kita membaca bersenang-senang karena Tuhan. Di sini ketika kita berdoa, ketika kita menikmati waktu doa, dikatakan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Sederhananya, kita akan bersuka ketika kita berdoa. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Berbicara tentang korban, berbicara tentang persembahan, berbicara tentang aktivitas penyembahan. Dipersembahkan di atas mezbah Tuhan dikatakan. Tetapi kalau kita perhatikan, aku akan berkenan. Artinya ada yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Bahwa korban kita, aktivitas penyembahan kita juga belum tentu loh berkenan dan diterima oleh Tuhan. Ketika tidak didasari oleh hati yang melayani Tuhan,
hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menghamba kepada Tuhan, maka semua korban, aktivitas penyembahan kita juga itu tidak diperkenan, tidak diterima oleh Tuhan. Korban, ketika berbicara tentang korban bakaran, ini berbicara tentang penyembahan. Korban sembelihan ini berbicara tentang penyembahan sebenarnya. Sayangnya kembali penyembahan zaman sekarang diturunkan levelnya beberapa level bahkan saya katakan. Karena kita hanya mengetahui, diajar bahwa penyembahan itu adalah menyanyi lagu yang lembut. Lagu yang slow. Ya kan? Padahal penyembahan itu adalah sikap hati. Hati yang melayani, hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan. Tanpa ada ketaatan, tidak ada penyembahan. Ya. Anda perhatikan, banyak gereja ketika sudah seminar tentang penyembahan, maka pembicaranya pasti penyanyi. Apa hubungannya penyembahan kepada Tuhan dengan penyanyi rohani? Penyembahan berbicara tentang hati yang taat, hati yang tunduk. Tidak mungkin kita menyembah satu pribadi tanpa hati yang menunduk. Hati yang taat. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kalau gereja ini juga disebut rumah Tuhan, rumah doa berarti. Kok sedikit yang suka berdoa? Kok sedikit aktivitas doanya? Masih mending penyembahan kita kadang 10 menit, seperempat jam. Anda cari gereja lain, penyembahan. Paling tidak sampai 5 menit kok. Ya, setelah lagu pembukaan, lagu penyembahan, kan ada penyembahan. Sebentar lah, kalau itu kan sebentar kan. Di sini sebentar, 10 menit, 15 menit. Kalau di tempat lain, kebanyakan tidak sampai 5 menit. Bahkan yang namanya ibadah doa penyembahan, saya paling getun kalau sudah doa penyembahan sama istri saya pergi melayani. Nyanyi lagu kemudian nyembah naik. Tidak sampai 5 menit, nyanyi lagu lain lagi. Kemudian masuk penyembahan lagi, tidak sampai 5 menit, nyanyi lagu lain lagi. Kan hanya yang pertama yang naik. Kedua dan ketiga dan seterusnya itu sudah datar terus. Saya menekankan begini, tidak harus panjang kalau memang sudah waktunya pujian. Artinya Tuhan ingin dipuji, bukan dengan aktivitas penyembahan. Ya. Itu pun kita harus sadari, karena kalau tidak, itu atmosfer akan turun sedemikian rupa, akan menjemukan. Oleh karena itu kepekaan itu penting. Bahkan di sebuah gereja di Solo, yang anak-anak muda kebanyakan, itu atmosfernya bagus tanpa diawali dengan penyembahan. Jadi ketika mereka mulai langsung mari kita berdiri, kita akan memuji Tuhan. Dan mereka langsung gebrak dengan pujian. Ya. Setelah itu waktu mau firman mereka baru masuk penyembahan. Pak Mutu pun sebenarnya mengatakan, kalau kita mau mengikuti aturan dari bait suci, dikatakan, bukankah yang rame itu di halaman? Kemudian semakin masuk ke ruang kudus mulai agak sepi. Masuk ke ruang maha kudus semakin sepi.
Anda bisa bayangkan sekarang, kalau ibadah kita pakai sistem dari bait suci, Anda bisa lihat bahwa memang harus ramai di awal, tetapi kemudian masuk penyembahan di akhir. Ya. Kembali itu pola, tetapi ini kalau Roh Kudus tidak atur, tidak ambil alih, kita harus sesuai dengan pola. Tetapi ketika Roh Kudus itu pimpin kita, jangan takut untuk mengubah pola yang sudah ada. Jangan takut. Saya tidak mengatakan saya digerakkan untuk mengubah lagu. Nah, itu urusan yang membingungkan Adi nanti kalau itu. Tetapi kalau memang terpaksa silakan ganti. Tetapi jangan setiap ibadah yang tidak dilatih itu langsung dinyanyikan. Ya, itu akan membingungkan nanti. Ya. Tetapi intinya ini loh, penyembahan itu Anda harus sungguh-sungguh peka akan Tuhan. Bahkan kalau mau mengikuti pola doa Bapa kami, awalnya memuji Tuhan. Kemudian doa permohonan supaya kita diberkati, dikasih makan, ya kemudian minta ampun, ada aturan-aturannya. Ya. Tetapi ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, pola itu, baku itu mungkin akan berubah-ubah atau bahkan tidak dipakai lagi. Suasana keintiman sama seperti itu. Yang pasti mau intim dengan pacar, pokoknya hari Sabtu harus datang. Itu yang pertama, itu tidak boleh diubah sudah. Harus datang. Masalah ngomong serius, mau bercanda, mau makan atau minum aja atau jalan-jalan, itu nanti berjalan dengan sendirinya. Tetapi yang pertama yang tidak boleh diubah, datang ketemu. Tidak mungkin Anda makan bersama tanpa aktivitas ketemu terlebih dahulu. Tidak mungkin Anda bergurau tanpa berkunjung terlebih dahulu. Sidang jemaat, mari kembali saya tekankan, ini akhir zaman. Sudahkah kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan? Ingat, jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan kita seperti roda yang berputar. Jalannya Tuhan seperti tangga yang terus naik. Ya. Jalannya dunia. Gelap, remang, terang, remang, gelap lagi. Tetapi jalannya Tuhan, Alkitab katakan, jalan orang benar. Ya kan? Seperti fajar sampai kepada rembang tengah hari. Tidak dikatakan sampai sore, sampai petang lagi. Sampai tengah hari. Itu jalannya Tuhan. Sekarang pilih sendiri. Kita mau berjalan yang paling mudah. Berjalan sesuai rencana manusia, memang. Tetapi yang paling menyenangkan, paling menguntungkan, berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Jalanmu bukanlah jalanku. Bagaimana untuk bisa mengerti rancangan Tuhan, jalan Tuhan, dan berjalan dengan rancangan Tuhan? Mulai masuk ke dalam doa. Mulai menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya perjalanan yang benar akan mempertemukan kita dengan Tuhan di atas awan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.